Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Kita baca general ya. General reading energinya semua yang nonton. Jadi energinya banyak orang. Silakan kalian simak dari awal hingga akhir, jangan di skip. Jangan dilewat-lewatin supaya kalian bisa memahami sepenuhnya bacaan kali ini. Ya. Energi kolektif rame-rame. Kalian pilih bagian-bagian yang menurut kalian cocok saja, ambil. Yang nggak cocok abaikan. Oke? Kita tanya semesta yuk, temanya apa bunda? Seperti biasanya ya, saya nggak pakai tema. Kita ngalir aja, sesuai dengan petunjuknya semesta. Yang nonton ini siapa aja ya? Kita lihat dulu ya. Yang nonton video ini siapa aja? Kita lihat. Kita mohon petunjuk semesta, pastikan kalian sudah berdoa. Mohon petunjuknya kepada yang kuasa. Ini hanya kartu, kita baca aja. Ya, ambil sisi-sisi positifnya. Oke, kita mulai. Energinya yang nonton ini siapa aja ya? Yang nonton ini siapa aja? Kita lihat. Semesta tunjukkan yang nonton ini energinya bagaimana. Ini bisa energi apapun ya. Bisa yang sudah pernah dialami, dulu pernah mengalami ini. Kalau soal yang dialami ya, atau saat ini sedang mengalami, ini bisa karakter, sifat, perasaan, keinginan, hubungan yang sedang kalian alami ya. Kita lihat. Yang nonton siapa aja ini? Game. Kesepian. Kesepian, kamu kesepian, Rek. Sepi, apa-apa sendiri. Sukses-sukses sendiri. Happy-happy sendiri. Susah-susah sendiri. Gitu tah, kita lihat ya. Oke. Oh, sedang menunggu sesuatu, sedang menginginkan sesuatu tapi masih nunggu. Tapi ini mungkin gak diomongin sama siapa-siapa. Nunggu sesuatu, bisa jadi surprise. Lanjut ya. Menunggu apa? Loh, menunggu seseorang yang menjauh dari kamu, yang lari dari kamu. Kamu sedang nunggu, tapi kamu kayaknya gak cerita sama siapa-siapa ini. Kamu pendam sendiri. Kamu mengusahakannya sendiri. Oke, beberapa di sini soal Three of Cups. Cinta segitiga, tentang teman, tentang kerjasama, tentang hutang ada, tentang duit ada di sini. Nunggu itu dari seseorang, dari sesuatu yang mungkin sudah kau tanamkan. Contohnya adalah fee dari satu proyek mungkin ya, satu usaha gitu. Dan ini ada juga yang sedang menunggu seseorang dalam cinta segitiga. Tapi yang sekiranya ini agak menjauh dari kamu. Oke. Ini yang nonton adalah orang-orang yang banyak teman, ya. Suka happy-happy, semua orang suka happy-happy sih. Tapi suka happy-happy sama teman sebenarnya, tapi saat ini lagi enggak. Terus di sini lagi kadang-kadang overthinking sih. Atau memang kamu karakternya seseorang yang suka mikirnya berlebihan. Agak cadas juga cara mikirnya. Ya, pemikirannya kurang dewasa, agak sembrono gitu loh, agak overthinking. Oke. Di sini ada the sun. Ya, kamu orangnya ceria sebenarnya, tapi kenapa sekarang kamu lebih banyak sendiri?
lebih banyak menyepi, lebih banyak diam. Sekalipun kamu punya uang, kamu mungkin nggak seneng-seneng kayak biasanya. Kamu nikmati sendiri atau kamu simpen. Kamu simpen. Ya mungkin kamu punya pikiran, nanti aja ada saatnya. Ya gitu. Oke? Aku lihat ya, seseorang yang kamu pikirkan ya. Bisa terkait sama kamu yang ini, atau orang lain juga. Orang yang sedang kamu pikirkan, yang sedang dipikirkan para penonton ya. Yang nonton ini mikirin seseorang ya. Saya mau lihat energinya, saya tanyakan ke semesta. Siapa yang kamu pikirkan? Kamu fokus ya ke seseorang yang kamu pikirkan. Aku tarik energinya. Seseorang yang kamu pikirkan. Seseorang yang kamu pikirkan. Siapa dia? Ini bisa tentang apapun tentang dia ya. Mungkin tentang sikapnya ke kamu, mungkin perasaannya ke kamu, atau hubungannya sama kamu, ceritanya sama kamu, apapun. Semesta biar tunjukkan. Aku yang ngomongkan, kamu yang nonton. Ya. Suaraku kecil nggak? Saya pakai HP Kak Flori ini. HP Kak Flori baru. Saya nyoba. Oke, di sini orang ini ada beberapa ya, kan nggak sama ya. Yang dari yang nonton yang dipikirkan kan orang macem-macem ya. Di sini salah satunya adalah orang yang punya suatu hobi, dan dia sukanya itu aja. Bisa nge-game, bisa mancing, ya, mobil, apa aja. Dia fokus sama itu, sama hobinya, sama pekerjaannya juga. Orang yang fokus. Kalau sudah fokus gitu, dia nggak peduli sama sekelilingnya. Nggak peduli sama kamu mungkin. Orang ini nggak bisa membagi-bagi fokusnya. Satu ya satu, fokus ya. Tidak multitasking. Oke. Karena orang ini memang basicnya itu bukan orang yang bisa membagi fokus. Pertama itu. Kedua, orang yang ketarik di sini, mungkin hubungannya sama kamu sudah agak rapuh. Rapuh tahu, kayak kayu lapuk, rentan untuk tumbang, ambruk, remuk. Nah, hubungannya sama kamu itu sudah mulai nggak bagus. Dan di sini mungkin kamu menunggu, bisa menunggu jawaban dia, bisa dimana kamu nunggu, adakah ini nantinya ya arahnya ke arah yang baik gitu. Tapi sayangnya saya nggak baca ke depannya, nanti akan terjadi apa, baik buruknya aku nggak mau beritahu. Itu batasan saya, yang tahu cuma Tuhan. Masa saya pembaca tarot bisa tahu? Kalaupun tahu, sok tahu pastinya. Kan ditunjukkan dari kartu, ya, tapi saya nggak mau beritahu. Gitu. Si dia yang kamu pikirkan, ya, si dia yang kamu pikirkan. Si dia yang kamu pikirkan adalah orang yang insecure. Ya, mungkin saat ini memang dia itu lagi nggak punya duit, mungkin banyak utang, mungkin juga punya utang sama kamu. Beberapa yang nonton itu mikirin orang yang berhutang sama kamu. Maka dari itu di sini saya melihatnya dia sedang fokus kerja keras, tapi untuk bayar utang nggak? Bisa jadi, ya. Tapi sementara ini belum, ya. Sementara ini belum. Ya dia punya harapan untuk bisa bayar sih kalau punya utang ya, kalau punya utang. Utang apa? Duit. Nggak hanya duit di sini, utang janji juga. Saya lihat orang ini juga orang yang secara finansial sekarang memang kurang baik-baik aja. Oke. Saya melihatnya di sini mungkin ada yang terkungkung atau terhubung dengan pernikahan. Ya. Kalau enggak, dia terkungkung dengan kesibukannya sendiri. Jadi energi ke kamu itu saya lihat kecil aja, nggak kenceng gitu. Oke, lanjut ya. Siapa sih dia, seseorang yang kamu pikirkan?
itu kesampluk ya, kesampluk yang jatuh ini. Oke. Memang sih, mungkin kalau soal hutang piutang atau soal dia ini nggak punya duit ya, saya lihat hanya sebatas pemikiran ya. Artinya mungkin kepikiran, aduh aku belum bayar hutang, oh aku belum bayar janjiku, aduh aku nggak punya uang. Tapi saya lihat agak easy going ya, agak easy going ya. Prince of this, Page of Pentacles. Saya lihat di sini orang ini fokus sih fokus ya, kerja sih kerja, sibuk sih sibuk ya. Tapi saya lihat orang ini kurang pintar untuk memanage uangnya. Jadi ya bocor aja. Kadang-kadang memang membeli sesuatu yang nggak perlu, mengeluarkan uang untuk sesuatu yang nggak perlu, nggak terlalu urgent gitu. Terus dia ini apa ya? Kalau saya lihat sih The Tower sama Eight of Swords. Saya lihat orang ini takut sama hubungan yang berantakan. Tapi saya lihat kok usahanya ya kurang. Harusnya orang kalau takut hubungannya berantakan harusnya memperjuangkan kan ya. Tapi ini kok enggak ya. Cuman takut aja, tapi berjuangnya kok males. Jadi lebih menjalani saja secara nyantai kalau saya lihat orang ini. Apapun hubungan sama kamu ya. Itu. Apapun urusannya sama kamu. Sekarang kita lihat urusannya sama kamu apa aja ini. Urusan dia sama kamu apa aja. Aku mau lihat ya. Loh. Ini nggak bisa di pause ya. Gimana caranya pause? Oh ini. Namanya juga gaptek ya. Aku nggak tahu caranya pakai HP ini. Jadi dari tadi ya. Aku kira sudah aku pause ya, ternyata enggak. Maaf ya, maaf ya. Aku lihat ya, cerita kamu sama dia seperti apa sih? Urusannya apa? Ternyata pause-nya ada. Cuman aku dari tadi tuh klik-klik itu ternyata moto. Maaf ya. Namanya juga nyoba. Nanti kalian komen ya, hasilnya bagus yang biasanya apa ini ya. Aku mau lihat urusan kamu sama dia apa sih, ada masalah apa? Ada masalah apa kamu sama dia? Ada cerita apa? Oke. Entah kamu tadi ya, sebenarnya kayak gantung sih, lebih ke gantung karena di sini Four of Pentacles itu nggak ingin melepaskan, ya, nggak ingin melepaskan. Aku nggak tahu, silakan kamu sesuaikan aja. Ini kan pembacaan rame-rame bisa vice versa, ya, vice versa itu terbolak dan terbalik. Kita lihat di sini orang ini nggak mau melepasin, tapi bingungin, apa ya? Bikin kamu bingung ya. Kadang-kadang malah kamu nunggu-nunggu kepastiannya, tapi kok arahnya rasanya tambah lama tambah rapuh sih. Hubungan ini nggak tambah deket, nggak tambah deket. Karena di sini mungkin ada sisi-sisi cuek dari dia, sisi-sisi kayak ya itu tadi, kayak kurang mau tahu gitu loh. Apakah ini justru energi kamu yang nggak mau tahu? Udah nggak mau tahu karena apa? Lelah menunggu, dan arahnya juga semakin arahnya nggak jelas. Three of Wands. Yes, hubungan kamu itu ada yang jarak jauh, ada yang pantau memantau, dalam artian mungkin nggak ada beberapa ya, beberapa nggak semuanya, mungkin yang jarang ketemu. Jarang komunikasi.
Ada yang stalking di sini. Lanjut ya. Oke. Hubungannya kok banyak stuck ya. Berdiam. Energinya hening. Saya lihat. Dan agak sendiri-sendiri ya, kayak Seven of Wands. Ada yang melakukan pembatasan terkait dengan komunikasi mungkin ya, ada beberapa yang mungkin blokir, ada yang gantung, ada yang secara komunikasi jawabnya sepatah-sepatah, kayak kurang, intensitas juga menurun, sehingga bikin kepikiran, jelasnya gimana sih gitu ya, jelasnya gimana. Aku lihat ya energi dia ya, energi dia ke kamu sebenarnya seperti apa. Ada yang berwarna tadi, nggak tahu lah. Energi dia ke kamu seperti apa ya, energi apapun, perasaan, keinginannya dia ke kamu, apa-apanya dia ke kamu, kita tanyakan semesta. Aku cuman bacain aja ya, cuman nyampein aja ya, kamu yang memilah-memilih ya, kamu yang sesuaikan. Kalau nggak cocok nggak apa-apa, kamu bisa nonton video saya yang lain, masih banyak ya, mungkin bukan yang ini yang cocok. Kalau kalian The Star, oke, ini tadi kelihatan yang saya bilang, kok kayak ada yang berwarna ini, The Star, harapan. Sebenarnya energi dia ke kamu sepertinya kayaknya memberikan harapan, tapi kok nggak jelas ya, gitu ya. Sampai sini ada nggak sih dari kalian yang resonate? Kalian rasakan ya, pakai intuisi juga, pakai sesuaikan dengan logika juga. Apakah bacaan ini tuh kamu rasakan, oh iya ini ada energi kita nih, cerita aku sama dia nih, ada energi dia, ada energi aku gitu ya. Oh nggak ada sama sekali, berarti kamu mesti pindah ke video saya yang lainnya. Saya ulang ya, untuk shuffle-nya ya, untuk melihat energi dia ke kamu. Setiap orang punya intuisi ya teman-teman ya, jadi pergunakan itu. Jangan hanya menelan mentah-mentah bacaan dari tarot. Intuisi saya juga bisa meleset kok. Kita lihat ya. Oke. Orang ini kayaknya nggak membiarkan kamu pergi. Iya apa sih? Sebentar ya. Kok kayaknya miring-miring. Oke. Orang ini tidak membiarkan kamu pergi. Tapi nggak jelas. Ya bunda, kalau saya ajak putus, saya tinggalin, nyariin lagi. Ya, berusaha lagi, ngoyo lagi. Masa gitu terus bunda? Energi dia ke kamu, masih pingin sama kamu, masih mengejar, masih ada energi besar untuk ke kamu ya. Tapi kamu sesuaikan juga. Orangnya udah ngilang bunda, 10 tahun ya. Jadi ini bukan energi dia, ini masih ada keinginan. Kalau 10 tahun lah ngapain aja. The Lover, ada hasrat, nafsu, gairah, semangat juga ke kamu. Tapi tuh The Lover ini beda sama Two of Cups ya. Two of Cups itu adalah energi kasih sayang, harmoni, saling mengasihi. Tapi kalau The Lover bukan kekasih, lebih ke cinta, ada egonya, ada nafsunya. Nafsu nggak hanya nafsu-nafsu itu ya, nafsu makan juga bisa, nafsu ego, lebih ke ego, keinginan ya, hasrat, sehingga membingungkan. Energi dia ke kamu, dia cukup mikirin kamu ya, mikirin kamu, tapi mungkin nggak ditunjukkan, mungkin tidak disampaikan, hanya dipantau dari jauh ya, nggak selalu mendatangimu ya, nggak selalu mendatangimu. Cukup saya lihat energinya cukup baik ya, maksudnya secara umumnya ya, secara umum ya. Kalau soal benci, marah, saya nggak lihat itu. Ini 2 ya, aku nggak ambil ya. 3, aku nggak ambil ya. Saya shuffle lagi ya.
the moon. Orang ini memang kayaknya ya jarang mengungkapkan secara terang-terangan gitu. Aku sayang kamu, aku ingin kamu bahagia, ingin membahagiakan kamu. Enggak, dia enggak banyak omong. Apa yang dia mau itu biasanya dipendam, enggak selalu diungkapkan. Apa yang terpendam yaitu pinginnya sama kamu. Tapi oke, ini rentan yang namanya dia energinya ke kamu hampir runtuh ya. Saya lebih melihatnya ya, silakan kamu sesuaikan. Mungkin dia mengejar kamu, masih ingin sama kamu, kamunya sudah letih, nunggu-nunggu, dia juga hilang-hilangan, akhirnya kamu membuat batasan. Ada beberapa yang silent treatment, nggak begitu respon. Karena apa sih susahnya untuk mengungkapkan atau memberikan penjelasan gimana ini kita gitu ya. Rupanya orang ini nggak model seperti itu. Modelnya adalah nggak banyak omong, yang penting perbuatan, sikap, sesuatu yang nyata. Tapi saya lihat sikap dia pun, perbuatannya dia pun, tindakan nyatanya ke kamu juga kurang loh. Jadi seberapa sebenarnya besarnya rasanya dia ke kamu, rasa sayangnya, rasa cintanya. Di sini dia saya rasakan mulai pesimis loh, mulai mengendur ya energinya ke kamu. Karena mungkin banyak batasan juga saya lihat ya, entah dari kamu entah dari dia. Halangannya agak lumayan banyak gitu lah. Sebenarnya apa sih yang dia rasakan ke kamu ini? Bisa perasaan sayangnya, perasaan cintanya, hatinya ke kamu, atau yang dirasakan tentang dirimu bisa beda ya. Bisa pendapatnya dia ke kamu. Ya, pokoknya rasanya dia, apa yang dia rasakan terhadap dirimu. Kita lihat ya. Apa yang dia rasakan terhadap kamu? Sebenarnya apa yang dia rasakan, karena kan orangnya nggak banyak mengungkapkan ya, akhirnya nggak jelas. Sementara kamu mungkin pengen tahu dia itu sebenarnya gimana sih perasaannya. Habis perasaannya kita lihat maunya ya, maunya apa. Semoga perasaannya sayang, karena di sini ada the lover. Tapi kalau the lover aja nggak ada two of cups, saya kira perasaan dia ya hanya nafsu, hanya ngikutin egonya, ingin kamu nggak lepas aja. Tapi timbal baliknya nggak ada. Kamu sering dibuat menunggu. Apa ini yang dia rasakan ke kamu? Dia merasa ya, aku nggak perlu banyak effort kayaknya. Loh lah kenapa? Sebenarnya effort itu harus ya dalam satu hubungan. Ulang. Saya lihat dia menyadari bahwa sikapnya ke kamu itu memang agak pasif. Ya, dia menyadari bahwa sikapnya itu yang dia rasakan ya. Kasihan juga ya, atau mungkin ya aku juga salah nih. Aku sadari bahwa sikapku kurang baik sama kamu, kurang effort saya. Nah terus kalau sudah tahu kayak gitu, gimana? Ini dulu ya yang keluar ya. Tetap aja bingung. Nah ya gimana lagi lah. Orang ini tegasnya kurang. Yang dia rasakan ke kamu, memang ini semua aku sadari, ini semua kesalahannya dari aku sih. Karena aku kurang effort. Nah terus kamu apakah mau effort? Bingung. Ya bingung. Karena orang ini naik turun, memang nggak stabil. Pikirannya, keinginannya, inginnya ke kamu. Nggak jadi, males, hujan. Apa terus nggak jadi gitu. Mau chatting, ke-trigger sama mungkin dia punya hobi, punya kesibukan, lupa. Orangnya enteng gitu ya, memang ya. Tapi di sini saya melihat yang dia rasakan ke kamu, dia punya banyak kenangan baik sama kamu.
Sehingga ya, tidak semudah itu untuk melupakan, melepaskan. Kamu orang yang cukup tahu, kalian itu cukup tahu satu sama lain, itu kenal banget gitu loh. Gak bisa dong lepas gitu aja ya. Tapi untuk sikap atau tindakan ya, orang ini memang menyadari ya. Tapi kalau untuk berubah, untuk kemudian menjadi effort, kayaknya bukan karakter dia memang. Karakternya memang seperti itu. Nah, kamu kok bisa terhubung sama orang cuek ini? Oke. Ya, di sini sebenarnya ya, dia bingung, harusnya aku berbuat baik sama kamu. Jadi energi dia ke kamu itu apa yang dia rasakan, energi apa yang dia rasakan ke kamu. Kamu orang lamaku ya, entah lama entah baru ya, pokoknya kamu itu adalah, kita sudah kenal lama, sudah tahu satu sama lain ya, walaupun 3 bulan, tapi kalau intens ya, itu jadi hubungan yang lama karena sudah dalam gitu, sudah tahu satu sama lain jeleknya, bagusnya, baiknya, buruknya, segala sesuatunya. Tapi masalahnya gini, ini ada bingung, ini ada six of Pentacles. Saya nggak tahu ya, di sini ada take and give ya, memberi dan menerima. Tentang itu, ini membingungkan dia. Sekali lagi, kalau kembali ke cerita awal, ini di menit 26, di menit-menit awal 55 menit tadi ya, di awal-awal menit, ada yang punya janji sama kamu, mau memberikan sesuatu, mau janji, mau mewujudkan sesuatu sama kamu. Dan di sini dia memang belum mampu, sehingga dia untuk effort ke kamu bimbang akhirnya. Kalau masalah kesungguhan perasaannya sama kamu, mohon maaf, di sini Son of Cups, Page of Cups. Jadi bukan orang yang sungguh-sungguh dengan ketulusan hati mencintai kamu atau menyayangi kamu atau terhubung sama kamu. Sun adalah energi Page ya. Page itu lebih ke energi kurang dewasa. Jadi kayak kesannya jadi nggak mantep, bukan perasaan yang matang, tapi perasaan yang kurang dewasa. Seperti itu. Jadi bunda, apa sih mau dia? Ya kan gitu. Maunya terus gimana? Kan aku nunggu selama ini. Capek dong. Oke, kita lihat ya. Maunya kamu apa? Maunya kamu apa? Masih tetap dengan deck yang sama ya. Terus kamu maunya apa? Apakah kamu mau putus aja? Sekali lagi di sini ada kartu bimbang ya. Masih bimbang perasaannya juga. Yang dirasakan ke kamu juga bimbang. Mungkin kemungkinan besarnya ya, yang dia mau juga dia bingung. Namanya juga orang bingung, kita nggak bisa. Harus nggak bingung ya. Harus menentukan lah, orangnya bingung. Kenapa nggak kamu aja yang menentukan? Kenapa harus nunggu dia? Logikanya seperti itu sih ya. Kita lihat ya. Maunya apa? Maunya the death. Apa bunda? Maunya putus? Enggak. Maunya ya sabarlah. Enak aja kalau ngomong. Death itu kartu kematian, tapi untuk kebangkitan. Berarti mau dia ya bangkit lagi hubungannya gitu. Mungkin yang rapuh-rapuh ini bisa diperbaiki. Tapi apakah dari pihak dia ingin mengusahakan? No, Ace masih awalan. Bisa ya, bisa enggak. Nih, Two of Coin. Lanjut ya. The Lover lagi. The Lover, atasnya juga The Lover. Kalau soal hasrat, tidak ingin melepaskan, ingin hubungannya tetap baik dan nyangkut terus ya. Yes. Karena mungkin ada sesuatu yang bisa memberi nutrisi untuk hasrat, gairah, egonya dia dari hubungan ini. Maka dari itu dia mungkin berusaha untuk tetap mempertahankan, bukan meninggalkan. The Star masih berharap, walaupun dengan kebingungan, walaupun dengan mungkin dia pengennya hubungan ini tetap jalan tanpa usaha yang besar dari dia. Lihat terus piye. Lanjut ya. Apa maunya kamu? Oke. The Magician.
Aku maunya kamu percaya sama aku, kamu percaya, yang jelas percaya sama dia, dan kendali di dia untuk hubungan ini. Akhirnya di sini kalau saya lihat energinya timpang, kamu seakan nggak berdaya, dia yang pegang peran, dia yang pegang kendali atas laju hubungan ini. Oke. The Hermit. Sekali lagi, Hermit ini adalah pertapa, perenungan. Jadi orang ini kalau dipaksa sekalipun untuk membuat ketegasan, saya kira enggak. Jalani aja, belum mikir ke sana, masih saya pikirkan. Ruwet, bulet. Ya, kayak susur. Oke. Nih. Di sini saya lihat mau dia, jelas-jelas dia tidak ingin hubungan ini berakhir. Itu. Karena di sini 2 kali keluar Two of Pentacles. Energinya kuat sekali, dia mempertahankan walaupun banyak stucknya. Ini kartu stuck. Tapi kamu sesuaikan juga ya teman-teman. Dia stucknya ini sudah kira-kira 13 tahun ya. Berarti kan nggak masuk akal kalau bacaan ini untuk kamu. Ini untuk yang hanya menunggu, hanya membingungkan, bukan yang hilang, benar-benar hilang, ditelan bumi beserta janjinya, bukan, ya. Karena dia di sini maunya apa? Nunggu putaran roda kehidupan, Wheel of Fortune di sini. Aku tunjukin ya, atau kamu zoom. Ya. Nggak ingin melepaskan, tapi ya stuck. Terus di sini roda kehidupan, roda keberuntungan, ya jalanin aja, nggak tahu nanti. Yang jelas maunya dia tetap ada yang namanya kasih sayang secara dari kamu, terutama kamu ladenin, kamu apa ya, kayak kasih sayang seorang ibu ke anak gitu loh, merawat. Harapannya seperti itu, dan dia nggak mau ngelepasin hal yang seperti itu dari kamu. Mungkin kamu memang sangat menyayangi dia saat ketemu, saat apa, kamu sangat ngopeni gitu loh. Ngopeni apa? Melayani, merawat gitu. Open ya, open bukan open ya, bukan oven juga, panas kosong. Jadi itu maunya dia. Loh, lah kok gitu ya maunya ya, nggak mau ninggalin tapi juga nyantai aja menjalani hubungan. Kan saya nunggu bingung tanpa kejelasan. Emang kejelasannya harus dari dia, ya. Kenapa kamu yang harus nunggu? Nunggunya berapa lama? Udah lama sekali. Ya kamu harus jelas untuk dirimu sendiri dulu lah, ya. Kalau nggak gitu kamu nunggu-nunggu nggak tenang, ya. Orangnya hilang-hilangan tadi saya lihat. Kamu bikin hubungan ini jelas lah, dia nggak bisa diajak ngomong ya. Ya jelaskan sendiri. Gini aja, kalau menurut saya ya, kamu mohon petunjuk Tuhan, kamu berusaha dulu ya maksimal. Gimana caranya supaya ada solusi dari permasalahan ini. Ya, lalu solusinya apa Bunda? Saya ini tanya Bunda. Solusinya ya menanyakan. Terus kalau kamu memang mau ya, mau mengalir gitu aja kayak dia ini, menunggu roda kehidupan berputar, nunggu keberuntungan, ya terserah, monggo. Tapi kalau kamu sudah nggak betah, nggak tahan, biasanya kan nggak sabar ingin tahu kejelasannya, ya kamu yang jelasin, jangan nunggu dia. Daripada kamu mumet, pusing, langsung, aku maunya begini-begini, apakah kamu mau? Ya, kamu yang bikin rules, jangan dia selalu jadi magician di sini. Kendali atas hubungan ini, bahkan kendali untuk kamu. Emang kamu nggak punya prinsip, nggak punya pendapat, nggak punya keinginan, nggak punya harapan? Wujudkan sendiri, jangan bergantung sama orang. Lah sudah pernah bergantung sama dia ya molor-molor ya, kayak permen karet. Kamu buat keputusan sendiri, kamu buat langkah. Kalau kamu belum siap, ya siapin dulu diri kamu. Jangan kamu nggak siap. Nanti kalau ke depannya itu berarti kamu nggak siap.
Kalau siap membuat satu keputusan, berarti kamu siap untuk melangkah. Berarti siap untuk mengambil resikonya. Kalau masih penasaran sama dia, jangan ambil keputusan dulu. Lakukan itu dulu. Selesaikan itu dulu. Gitu. Ya. Karena sebenarnya hidup kamu milik kamu. Jiwa kamu milik kamu sendiri, tanggung jawab kamu. Hati kamu juga begitu. Bukan tergantung dia. Tergantung kamu sendiri. Karena dia janji manusia. Boleh dipercaya, diharapkan terlalu banget. Terlalu berharap pada janjinya manusia. Kalau kecewa ya tanggung sendiri, karena kan memang sudah jelas. Ya, kalau manusia itu banyak yang janjinya luput, ya. Janji Tuhan yang pasti, maka dari itu minta petunjuknya ke Tuhan. Minta yang terbaik, ya. Kalau memang dia gini-gini terus, mungkin dia bukan yang terbaik ya, untuk membuka mata kamu ditunjukkan. Mungkin sudah banyak yang ditunjukkan sama semesta ke kamu. Ini loh, orangnya molor-molor kayak permen karet. Ya kalau kamu mau nunggu terus ya monggo, silakan. Kalau mau jelas, ya kamu yang bikin kejelasan itu, jangan nunggu dia. Gitu, ya. Itu saran dari saya, bisa diambil, bisa diabaikan. Ya, karena saya dari sekian banyak yang nonton, semua yang nonton ini kamu lihat itu berapa ya sudah yang nonton, ya. Dari yang nonton itu, kan nggak semuanya itu sama ceritanya, persis ya. 1000 orang sama nggak mungkin, pasti ada beda-bedanya. Kamu ambil yang, kamu sesuaikan lah, kamu sesuaikan dengan yang yang terjadi pada kamu dan dia, hubungan kamu sama dia. Dan kamu ambil bacaan ini sebagai salah satu masukan saja, wacana. Ya. Jangan ini ditelan mentah-mentah, saran saya dipakai, nggak selalu seperti itu, nggak harus. Ya. Kamu pertimbangkan juga. Yang jelas doa kepada Tuhan, mohon petunjuknya kepada Tuhan, bukan kepada tarot. Tarot ini cuma kertas. Ya. Saya cuma bantu untuk bacakan. Oke, sekali lagi ini adalah general untuk banyak orang. Jangan terlalu sensitif dan halu bahwa ini untuk kamu tok. Rame-rame loh, energinya campur-campur ini. Kamu saya suruh metani sendiri, saya suruh pilah-pilah sendiri. Kita lihat ya, pesan semestanya suruh ngapain ya. Suruh ngapain, kita lihat. Keliru lagi. Pesan semesta untuk kamu. Saya ambil satu aja ya. Satu. Nah, kalau terkait utang, gimana saya bisa tegas Bunda? Ya kalau soal utang ya, yang penting kewajibannya orang yang menghutangi, memberikan hutangan. Soal duit loh ya. Wajibnya adalah mengingatkan. Mengingatkan, terus diingatkan. Kalau sudah orang yang hilang, kayaknya bacaan ini bukan untuk orang yang hilang deh. Hilang-hilang ditelan bumi ya. Kita mau usahakan dulu nagih ya. Kalau memang dia tetap nggak mau melunasi hutangnya, hutang apapun termasuk duit ya, termasuk janji. Ya wis, urusannya sudah bukan sama kamu. Terus gimana Bunda? Ya kalau sedikit kalau banyak ya. Banyak sedikit itu kan urusan dunia ya. Tapi kalau Tuhan itu kan nggak terbatas ya. Biar urusannya dia sama Tuhan. Yang penting kewajiban kamu gugur. Udah nagih. Pesan semesta. Forgiveness lo suruh maafkan. Kayaknya suruh mengikhlaskan. Atau memaafkan. Atau melupakan. Bukan aku yang ngomong. Kok burem ya? Oke? Gimana dong? Ya bisa kamu ambil, bisa enggak sih pesan semesta? Satu lagi ya. Pesan semesta untuk kamu, evolution. Evolution itu perubahan menuju ke arah yang baik. Fokus ke kamu. Bukan bagaimana dia bisa baik atau enggak. Yang penting kamu baik dulu. Proses untuk dia mungkin berbeda dengan kamu. Ini butuh keikhlasan yang luas. Keluasan ikhlas. Present. Kamu you live in the moment.
Artinya present itu saat ini, ya. Saat ini itu gimana? Ya, kalau saat ini memang dia nggak effort, dia ngilang-ngilangan seperti tadi, berarti kan itu sesuatu yang sudah ditunjukkan semesta ya. Berarti kamu tinggal pakai nalar, akal sehat, logika, harus realistis juga. Jangan terhalu-halu, jangan teroverthinking. Ya, yang saat ini terjadi itulah sebenarnya petunjuk. Waktu nggak banyak di dunia, bisa banyak bisa sedikit, nggak tentu maksud saya, ya bukan nggak banyak, nggak tentu. Jadi jangan buang waktu kamu untuk menunggu atau membuang waktumu dengan sia-sia tanpa kejelasan. Memang berat, bakalan berat prosesnya untuk ikhlas. Tapi siapa yang mau memperjuangkan? Masa saya memperjuangkan ini semua yang nonton? Tetap nggak bisa, ini menyangkut jiwa kamu, pikiran kamu, hidup kamu, bukan saya. Jadi kamu perjuangkan sendiri, ini hidup kamu. Oke? Sekali lagi ini general untuk banyak orang, bisa campur-campur, bisa cocok, bisa enggak. Sebagian cocok, sebagian enggak. Ya. Terima kasih ya yang sudah subscribe. Sudah dukung channel ini, nonton aku terus. Kak Nurul Fahma, Binti, Bunda Melani, banyak. Mudo siapa gitu loh. Aku masih inget ya. Terus banyak macem-macem. Terima kasih udah dukung saya ya. Nggak tersebutkan, mohon maaf ya nggak tersebutkan ya. Semoga sehat untuk kamu Kak Elvi. Orang mana sih, orang Sumatera sana ya. Itu juga sering komen. Sulastri Handayani, hafal loh aku. Hafal ya. Yang suka komen negatif juga hafal. Saiful ya. Mbah Min itu juga banyak komen. Terima kasih banyak ya dukungannya. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya. Dukung channel ini dengan like, share, komen. Juga komen positif kembali ke kamu, positif begitu pula sebaliknya ya. Jangan khawatir, apa yang kita ucapkan semuanya ada timbangannya, ada balasannya. Jangan lupa bunyikan tanda loncengnya supaya kalau saya upload video baru bisa kalian langsung nonton ya. Kalau yang ingin dibacakan nggak rame-rame seperti ini ya, kita harus ketemu memang dengan video call. Nggak bisa pembacaan rame-rame untuk baca untuk perorangan. Jadi harus ketemu. Kamu sama aku private, nggak ada energi lainnya. Caranya gimana Bunda? Daftar tarot, tulis daftar tarot, kirim ke WA-nya admin. Admin saya WA-nya ada di deskripsi video ini. Di setiap video ada deskripsinya atau di bio saya. Itu ada. Pasti di link. Kalau di platform yang lain selain YouTube di link. Ya, linknya ke YouTube tetap. Dan di deskripsi video YouTube. Itu ada nomornya. Kenapa enggak? Share aja. Enggak. Itu sebagai filter untuk saya. Untuk klien. Ya, jadi pembacaan untuk yang benar-benar sungguh-sungguh monggo. Karena saya juga meluangkan waktu, mengeluarkan energi untuk pembacaan yang sungguh-sungguh. Ya, langsung ketemu saya, pertanyaannya bebas. Caranya ketik daftar tarot, kirimkan ke WA admin namanya Kak Flori. Jam kerjanya jam 3 sore sampai jam 8 malam. Bunda saya bisanya pagi, nggak bisa. Saya bisanya tengah malam karena saya di Antartika, ya saya di planet Pluto, nggak bisa juga ya. Harus jam itu waktu Indonesia Barat. Ya, waktu Indonesia Barat. Kalian silakan menyesuaikan walaupun di belahan bumi sebelah mana. Oke. Silakan hubungin Kak Flori, nanti yang diberikan oleh Kak Flori itu dibaca. Syaratnya cuma baca supaya paham. Kalau sudah baca pasti paham. Baca secara seksama, ikuti rulesnya. Monggo silakan ketemu saya. Oke, begitu caranya. Terima kasih banyak ya yang sudah nyimak. Semoga bacaan ini manfaat positif. Ambil yang menurut kamu menyenangkan, berguna, bermanfaat. Yang enggak, abaikan. Oke, saya tunggu komentarnya.
Kalian suka pakai HP Kak Flor, kalau nggak pakai HP Kak Flori nggak bisa selalu pakai saya. Ini kan pinjam. Karena dia ngurusin pendaftaran tarot sama urusan kantor yang lainnya, oke? Semoga manfaat, sehingga berkah untuk saya yang bacakan, berkah untuk kamu yang sudah nonton. Sampai ketemu di video saya yang lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.